Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma dari Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sedandan Rapa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan peluncuran produk, yaitu perencanaan peluncuran produk. Merumuskan strategi intent merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yang membangun usaha baru menurut Darwin Sirahen, CO, Bos, Allen, dan Hamilton. Aspek yang masuk dalam strategi ini intent adalah visi, misi, di tujuan perusahaan. Perumusan ini harus berdampak pada perencanaan finansial perusahaan. Apabila perusahaan didirikan untuk tujuan meraih keuntungan jangka panjang atau membuka pasar baru, maka memerlukan komitmen dengan memegang saham sebagai penyediaan dana. Adapun langkah-langkah penting selanjutnya adalah perencanaan keuangan yang baik dengan memperhitungkan kebutuhan modal awal sebelum perusahaan mampu menghasilkan laba. Proyek cash flow harus disebut setiap bulan dan mencadangkan kebutuhan dan dana dalam masa kritis perusahaan menurut Darwin 2001. Untuk perusahaan baru perlu pula untuk menyertakan proyek atau pemerintah dan bangsa pasar yang ada. Menurut Darwin, kunci rencana yang baik adalah proyeksi dan asumsi pertumbuhan industri, pangsa pasar, harga produk jasa yang ditawarkan, regulasi, biaya operasional, dan investasi yang realistik. Adapun kajian terhadap usaha-usaha baru tersebut semakin mengukuhkan setidaknya ada 7 faktor yang menentukan keberhasilan mereka menurut Darwin 2001. Yang pertama yaitu strategi intent. Ini adalah pernyataan visi dan misi yang mencerminkan tujuan utama dan inspirasi para pendirinya. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan visi dan misi dalam manajemen yang efektif dan optimal. Yang kedua, governance, kesanggupan mengambil keputusan penting dalam waktu cepat dan tepat merupakan nilai lebih yang dapat diunggulkan perusahaan baru, apalagi dalam keadaan sekarang yang keadaan cepat sekali terjadi perubahan, setidak hanya perubahan pasar tapi juga aturan pemerintah, industri, dan persaingan. Adapun yang ketiga, funding perencanaan keuangan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan usaha baru. Dalam perencanaan keuangan diperhitungkan kebutuhan modal bertahan dalam jika waktu di mana usaha tersebut belum mencapai keuntungan yang memadai. Yang keempat, business plan. Rencana usaha merupakan gambaran formal dari visi, misi, target usaha yang didirikan. Dari perencanaan tersebut akan tergambarkan proyeksi dan asumsi pengembangan usaha yang dijalankan serta faktor-faktor eksternal dan internal yang melingkupinya. Yang kelima, manajemen tim. Kepemilikan dan pengalaman adalah unsur utama dalam tim manajemen yang andal. Tim manajemen yang solid dan terpercaya bisa memiliki kesamaan visi dan tujuan sehingga menentukan strategi dan kebijakan perusahaan dan berjalan optimal. Yang keenam, execution. Suatu perencanaan mempunyai nilai jika suatu dilaksanakannya, maka perlu orang yang memiliki kemampuan teknik dan pengalaman lapangan untuk persis kunci agar dapat mengimplementasikan visi dan tujuan disebut oleh manajemen puncak. Selain itu, orang-orang yang diperjalankan harus memiliki motivasi tinggi dan bekerja kreatif, disiplin, fokus, dan berpegang teguh pada etos kerja yang dicangkapkan agar pekerjaan berhasil dengan baik. Yang ketujuh, timing. Ini adalah kemampuan mempertimbangkan saat tepat ketika memasuki usaha baru. Investasi akan menjadi sia-sia jika pasar yang dihadapi masih dalam keadaan efisiensi. Yang terpenting dalam
ini adalah kepekaan membaca situasi bisnis yang kita akui. Jangan sampai terlambat pada pasar sehingga hilang momentumnya akan terlalu cepat untuk pasar dengan pasar belum layaknya dimasukkan saat itu. Adapun keberhasilan produk baru diformulasikan oleh Handi 2001 sebagai berikut. Yang pertama, Marketing Information System merupakan studio awal ketika produk masih dalam agan-agang keberhasilan yang bergantung dalam kemampuan perubahan mengelola komponen-komponen sistem informasi pemasaran seperti data-data internet, riset pasar, dan intelijen pasar, dan tersebut dapat memberikan pengetahuan yang berharga bagi perusahaan informasi awal yang ini akan membantu pembuatan konsep produk yang orisinal dan prospektif di masa depan. Yang kedua, optimizing opportunity. Dua faktor dari faktor ini adalah faktor dan kecepatan. Produk baru akan sukses bila dilancarkan pada saat yang tepat dan cepat. Siapa yang pertama masuk ke pasar biasanya akan mendapatkan keunggulan bersaing dalam penciptaan pasar. Persepsi konsumen yang untuk diolah produk tersebut dalam benak konsumen pertama kali akan sangat membantu pencapaian pasar yang optimal. Dengan demikian biaya pemasaran sebagai penganggaran utama efisien. Yang ketiga, segmentation and targeting. Salah satu strategi pemasaran yang sangat penting, segmentasi dan efektif membuat perusahaan agar berpikir kreatif. Selain itu, segmentasi tepat akan menjadikan perusahaan mampu memobilisasi sumbernya lebih efektif, akhirnya memiliki target segmen yang akan menciptakan keunggulan bersaing bagi produk baru tersebut. Yang keempat, positioning. Seperti sering dikatakan, pemasaran adalah perang persepsi, maka pemain produk dipersiapkan dalam bentuk konsumen relatif terhadap persaingan jelas sangat penting, dan jika berhasil memposisikan produk di benak konsumennya dengan jernih, dipastikan bisa menjadi anak tangga sukses pada baru. Yang kelima, delivery. Tentang pemasaran saat ini adalah loyalitas yang cenderung mencuri. Salah satu penyebab alternatif biasa dipengaruhi oleh kemampuan informasi dan mengimplementasikan strategi distribusi, apalagi sekarang telah berkembang teknologi informasi yang mendukung pengembangan strategi distribusi oleh cepat, akurat, dan meyakinkan. Yang keenam, product evaluation. Konsumen membeli karena nilai value yang diperolehnya. Sumber nilai ini bisa dari filter yang tepat sesuai kebutuhan atau karena menciptakan manfaat baru, pula karena aplikasi baru yang pernah gagal karena sekedar mentok tanpa berani tampil beda, apalagi kompetensi berlangganan. Amat daya, perbedaannya sedikit sekalipun jauh lebih berarti ketimbang memberikan produk tanpa nilai, tanpa apa-apa. Yang ketujuh, promotion creativity. Salah satu biaya pemasaran yang besar untuk produk baru adalah promosi, maka tak mengherankan sukses kegagalan produk juga dipengaruhi kreativitas dalam berpromosi. Apabila untuk produk konsumen, aspek promosi akan sangat menentukan, terutama dalam iklan. Adapun secara umum, perusahaan yang sustainability-nya tinggi adalah perusahaan yang memiliki rencana bisnis yang baik didukung oleh manajemen yang tangguh serta evaluasi yang konsisten. Faktor yang
kerap menjadi sandungan adalah governance yang menyangkut ketegasan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Itulah tadi yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.